Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan dan pengerja CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming. Sekali lagi Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Senang rasanya berjumpa kembali. Kita boleh sama-sama beribadah kembali hari ini. Hari ini saudara, dimanapun tempat saudara berada beribadah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mari hampiri Tuhan dengan pujian, dengan ucapan syukur, dan dengan penyembahan terbaikmu. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sebentar kami ingin mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan pimpin Tuhan, jalan dengan lancar. Kami percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun menyembuhkan setiap kami. Kuasa Tuhan turun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Kami siap memuji Tuhan. Mari setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sungguh Dia Allah yang setia. Mari sama-sama katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
Yesus, Kau Allahku yang setia. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari lebih sungguh lagi nyatakan sama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti sepanjang hidup kami Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Takkan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Katakan, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari angkat suaramu lebih lagi untuk Tuhan, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu,
Mari datang sembah Dia sama-sama. Sungguh Kau Allah yang setia, janji-Mu ya dan amin. Thank you Jesus, Allah kami yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kesetiaan-Mu terbukti, Kau besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami datang bawa sembah kami Tuhan, kami datang bawa pujian, kami datang bawa korban kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Shana nama karala balala 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 balala. Mari lebih lagi sembah Dia dalam roh. Kuriala basyana nama karala balala 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 balala. Kuriala nama syana nama balala 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 balala. Kuriala nama syakana nama balala 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 balala. Besar anugerah-Mu, kasih-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah basyakana nama lala balala 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 balala. Kita nama lala balala 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 balala. Di penyembahan setiap kami Tuhan Yesus. Syakarala balala 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 balala. Uriala nama syana nama lala balala 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 balala. Syakarala balala 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 balala. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat suaramu lebih lagi, katakan. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahkan baharui hatiku Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming pada hari ini, bersama-sama saya mengajak kita memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Kami bawa dan serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai kepada akhir, ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau kubu pertahanan kami, Engkau kota benteng kami, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom. Selalu ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari sama-sama sorakan. Sama-sama tepuk tanganmu. Come on. Hey. Gunung batuku
musuhku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Engkau keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan. Kami percaya kuasa-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Come on, woo! Kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan. Kau memuji Tuhan, ya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janji-Mu. Yes, Lord. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Ini yang kami percayai Tuhan. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Mari sama-sama tepuk tangan Tuhan. Suarakan haleluya. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan senang hati menyatakan kepada Tuhan. Kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan angkat ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janji-Mu tak berubah. Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau. Sama-sama suarakan haleluya. Beri semua yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberi hati kami Tuhan, jiwa kami Tuhan, untuk memberi segala apa yang kami miliki Tuhan. Segala yang ada pada kami Tuhan, kami serahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Yes. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Kami memuja-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami berikan hati kami Tuhan. Yes Lord. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Yes Lord. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Kami memujamu Tuhan, memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Kami berikan hati dan jiwaku. Yes Lord. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan hati kami Tuhan. Semuanya bagimu Tuhan Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Engkau yang bertata dalam hidup kami, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami. Kami berikan hidup kami Tuhan. Kami menyembahmu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami memujamu Allah kami. Sama-sama sembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidup kami, di setiap waktu. Nyatakanlah jalanmu. Kami berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Lord. Semuanya bagimu di dalam hidupku,
setiap waktu. Angkat tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan, ku berikan hati, yes Lord, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ini pernyataan dari hati kami, Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, dalam hidup kami, Tuhan, di dalam hidupku, setiap waktu. Kami berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan katakanlah jalanku, Tuhan. Nyatakan nyatakan jalanmu. Haleluya. Shalom. Nyatakanlah jalanmu, Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, thank you for the privilege of having me. Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing pada hari ini kepada seluruh jemaat CK7 dimanapun Anda berada. So, kita percaya anugerah Tuhan yang selama ini telah menopang kita dan tim kepemimpinan, khususnya Dr. Yanto dan keluarga, untuk terus masih bisa berdiri hingga sejauh ini mengarungi badai, ya. Kita masih di tengah-tengah kondisi PPKM dan kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membuka firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, dan kita percaya firman ini yang Tuhan janjikan, ya, firman tidak pernah kembali dengan sia-sia, but actually feeding us, memberi kita makan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. So, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyendengkan telinga Anda, membuka hati, dan menyambut firman Tuhan dengan lemah lembut di dalam hati kita, firman yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur atas anugerah Tuhan. Setiap kali kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, it's really a privilege. Dan karena itu Bapa Surgawi, kami tidak ingin sia-siakan kesempatan ini. Kami buka hati kami dan mengundang Tuhan untuk berbicara. Firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami, Tuhan. Karena itu jadikanlah mata hati kami terang, agar kami bisa melihat jalan-jalan-Mu. Dan sementara kami menerima dan menyambut firman Tuhan, Bapa, lakukan apa yang Engkau saja bisa lakukan. Transformasi kami, ubahkan kami untuk jadi semakin serupa dengan Yesus, anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini juga. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di bulan September ini memasuki the New Hebraic Year, tahun Beit, ya, 82, 57, 82, dan kita ada di dalam dekade Pei,
Kade the mouth that speak, the breath, ya, nafas Tuhan, perkataan-perkataan, saudara. Ini adalah dekade yang sekarang sedang kita jalani, dan ya memang mengawalinya, memasukinya, saudara, kita punya banyak kerinduan dan mencanangkan hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa pernah sangka bahwa mengawali dekade ini the pandemic hit, dan ada banyak hal yang kemudian berubah di dalam kehidupan kita. Namun pada saat kita berpaling kepada firman Tuhan, kita tahu bahwa ada satu hal yang tinggal tetap. Ya, langit dan bumi akan berlalu, namun firman Tuhan tinggal tetap. Jadi dalam dekade ini, bahkan memasuki tahun yang baru, saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan tinggal tetap, dan barang siapa yang tinggal bersama firman Tuhan, dia akan menjadi kokoh. Ya, badai bisa menerpa, tapi kita akan tetap menjadi kokoh. Dan memasuki tahun yang baru ini, which is the year of the house. Nah, bagi saya memaknainya bahwa dengan perkataan Tuhan kita akan membangun rumah kehidupan kita. Kita akan membangun rumah kita. Kita akan membangun keluarga kita. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan pada hari ini. Sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, which is betapa pentingnya kita untuk bersekutu, untuk mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Jadi saya berikan judulnya di sini, Living by the Book. Hidup dengan the book, the holy book, ya, buku suci kita, kitab suci kita, ya. Living by the book, which is the Bible, firman Tuhan. Kita hidup dengan firman Tuhan. Saudara, ada satu janji yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya, saudara. Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-13. Saya sendiri secara pribadi memegang janji Tuhan ini sudah 6 tahun kami berjalan, dan melihat bagaimana Tuhan menggenapinya. Ini yang Tuhan janjikan. Saya mengutip dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-13. Maka segala anakmu akan diajar oleh Tuhan, dan besarlah kelak selamat segala anakmu. Saudara, ini perkataan nubuatan. Memang dikutip kembali di dalam perjanjian baru, dalam tulisan The Gospels, ya, di dalam Injil dikatakan bahwa anak-anak kita akan diajar oleh Tuhan, dan besarlah kelak selamat segala anakmu. Dan ini menjadi janji yang saya secara pribadi juga pegang, saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and all, dari Amplified Version, ya, and all your spiritual sons will be disciples of the Lord, and great will be the well-being of your sons. Ya, dan jadi bukan hanya anak darah daging, tapi juga spiritual sons yang dimaksudkan di sini. Will be disciples of the Lord, and great will be the well-being of your son. Dan besarlah sejahtera daripada anak-anakmu. Nah, saudara-saudara sekalian, berjalan di tengah-tengah pandemi, saudara, ini sudah kita ada di tahun yang kedua, ya, dan berjalan di tengah-tengah pandemi ini ada banyak hal yang kemudian kita temui, ya, a lot of experiences. Saya nggak tahu bagaimana mengenai Anda, apakah selama mengarungi pandemi dari bulan Maret, ya, Maret tahun 2020, apakah Anda telah sangat observant, gitu, ya, telah sangat teliti memperhatikan kemunculan, ya, bagaimana kita menghadapi badai ini dari semenjak pada tahun lalu, ya. Have we been so reactive? Apakah kita telah sangat reaktif terhadap kondisi-kondisi yang terjadi? Apakah kita kemudian meresponinya dengan firman Tuhan, ya? All these years kita telah mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam lubuk hati kita, hopefully, saudara. Jadi tidak hanya di dalam catatan-catatan atau note kita secara digital atau secara analog, menulisnya di dalam buku jurnal kita, dan kemudian berkesempatan di tengah pandemi ini, ya, yang juga belum kunjung kelar, ya, kemudian mempraktekkan apa yang telah selama ini kita pelajari. Have you been so observant? Jadi pada saat kita berjalan mengikut Tuhan, bukankah hari itu Tuhan mengundang kita, come and follow me, ya, mari ikutlah aku.
Ya, di mana undangan itu pada saat kita responi, here I am Lord, ini aku, dan kemudian kita mengikuti dia, berjalan bersama dengan dia, dia kemudian berjanji akan memimpin kita, dia memuridkan kita. By the Holy Spirit yang hadir dalam hidup kita, dia memuridkan kita. Nah, sehingga di dalam perjalanan tersebut, kita akan menemukan pembelajaran-pembelajaran, termasuk di tengah-tengah badai, termasuk di tengah-tengah pandemi. Banyak hamba Tuhan, saudara, dari tahun lalu mengulas hal ini. Saya percaya Anda didampingi oleh begitu banyak pengajaran-pengajaran dan rema, ya, pelajaran-pelajaran at the beginning of the pandemic, ya. Jadi Maret, April, Mei, June last year, banyak hamba-hamba Tuhan yang menolong kita untuk memaknai pandemi ini. So, artinya apakah kemudian Anda juga observan, mencatat apa yang Anda temui, yang Anda temui mengenai diri Anda? Tentu itu yang pertama kali. What have you found about yourself? Hal-hal apa yang Anda temui mengenai diri Anda? Have you been so reactive? Have you been so responsive? Apakah Anda meresponi? Apakah Anda bereaksi? Ya, perasaan-perasaan apa yang kemudian bergejolak di dalam diri Anda? Bagaimana relasi-relasi Anda di rumah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak? Bagaimana, how have you been performing? Bagaimana Anda kemudian perform di pekerjaan Anda? Ya, sekalipun kerja dari rumah mungkin for quite some time, Anda bekerja dari rumah. So, observasi-observasi apa yang Anda temui? Because firman Tuhan berkata di sini bahwa all your children, semua anak-anakmu, including us, semua anak-anak Tuhan, shall be taught of the Lord, akan diajari oleh Tuhan, atau will be disciples, dimuridkan oleh Tuhan. Dan dia berjanji bahwa kelak besarlah selamat segala anakmu. Jadi di dalam proses di mana Tuhan memuridkan kita ini, dia menjanjikan ada shalom. Besarlah kelak keselamatan anak-anakmu. Saya mau sedikit underline di situ bahwa ini tidak hanya anak-anak jasmani, tapi spiritual sons. Ya, tadi di dalam Amplified saya awali di situ, versi Amplified berkata, and all your spiritual sons. Jadi saya memaknai bahwa bahkan di tengah-tengah pandemi ini, ya, kita akan bisa sangat observant terhadap anak-anak rohani kita. Ya, jadi ya, kita bisa punya anak-anak biologis, tapi apakah anak-anak biologis ini kemudian juga telah menjadi anak-anak rohani? So this whole thing about discipleship, pemaknaan mengenai pemuritan, di mana Tuhan hadir memuridkan kita, saudara. As the Lord disciple us, pada saat Tuhan memuridkan kita, dan mata kita akan dibukakan. Dan anak-anak biologis kita yang tinggal kuptap bersama dengan kita di rumah karena harus melakukan aktivitas dari rumah mungkin, ya, kemudian menjadi anak-anak rohani kita. So I would like to start with that. Saya ingin memulai dengan pemahaman ini bagi kita semua. Saudara, di dalam konteks tersebutlah saya ingin menghadirkan mengutip, ya, research yang dilakukan oleh bilangan research, dan ini temuan yang cukup menggugah saya. Coba kita perhatikan di sini, ya. Ini temuannya, dan research ini adalah hasil survei yang dilakukan antara bulan Januari Februari tahun 2021, berarti tahun ini juga, dengan 1.137 responden dan tersebar di 33 provinsi. Temuan itu mengatakan bahwa 1 dari 4 orang Kristen Indonesia terkadang bahkan sering membaca Alkitab hanya karena terpaksa. Lalu berikutnya, ada 2 dari 7 orang Kristen Indonesia, this is in our country, ini di negara kita, saudara, tidak ingat kapan terakhir kali firman Tuhan mengubah hidupnya. Bahkan sebagian di antaranya merasa tidak pernah. Lalu ada 20,9% anak muda Kristen Indonesia tidak pernah merenungkan Alkitab secara pribadi dalam 1 bulan terakhir ini. Nah, saya mau hadirkan hasil research ini bagi kita, bagi seluruh jemaat juga, ya.
Saya juga menghadirkan hasil riset ini bagi keluarga besar gereja kami juga dan berproses di sana. Saya sebagai gembala juga perlu memeriksa kondisi jemaat khususnya di tengah-tengah pandemi. Karena bila Tuhan berjanji dalam nubuatannya bahwa all your children shall be taught of the Lord, bahwa semua anak-anakmu akan dimuridkan oleh Tuhan. Kita kan sebagai gembala, sebagai tim kepemimpinan atau tim penggembalaan ingin memastikan bahwa di tengah-tengah kondisi kita tidak saling bertemu secara face to face dalam corporate worship kita sudah 1 tahun lebih. The big question adalah, what is the condition? Bagaimana kondisi dengan kondisi domba-domba, kondisi keluarga-keluarga di rumah-rumah di tengah pandemi ini? Are they still standing? Masihkah mereka tetap berdiri? Are they keeping the faith? Masihkah mereka memelihara iman mereka? What about the young? What about the children? Bagaimana dengan teruna-teruna muda kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan pasutri muda? Hello, yang pernikahannya belum 5 tahun. Bagaimana dengan the seniors? Ya, yang usia gemas atau usia umas, ya usia emas. How are they? Kita belum ketemu dengan mereka face to face. Sementara Tuhan menjanjikan bahwa all your children, semua anak-anakmu akan dimuridkan oleh Tuhan. How they doing? Jadi ini menjadi pertanyaan, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam konteks pemuridan, saudara, ya bahkan ini juga kita tahu kalau anak kita bersekolah, mereka punya textbook. Ya, kita bisa pastikan mereka punya alat-alat tulis. Ya, sekarang mesti ada gadget juga karena belajar masih online ya. Sekarang ada hybrid, ada blended learning, kombinasi antara sekolah tatap muka dan juga sekolah online ya, karena jumlah yang masih dibatasi dan hari-hari yang dibatasi untuk zona-zona tertentu. Nah, kita mau pastikan itu di dalam tahun ajaran berjalan ini. Tapi selain itu kan supplementary ya, itu adalah tambahan. Esensinya adalah harus punya textbook. Textbooknya apa? Buku panduan pembelajarannya apa? Nah, demikian halnya bahwa anak-anak kita, anak-anak rohani kita akan dimuridkan Tuhan. The textbook yang digunakan adalah Alkitab. Jadi kalau kita koneksikan ini dengan temuan daripada saudara-saudara kita yang melakukan research dari bilangan research ya, we're thankful ada sekelompok anak-anak Tuhan yang mau melakukan pemeriksaan ini dan menghadirkan datanya kepada lembaga-lembaga gereja. Wow, 1 dari 4 orang Kristen Indonesia terkadang bahkan sering membaca Alkitab hanya karena terpaksa. Kita harus mulai memeriksa. Apakah Alkitab masih dibaca di rumah-rumah, gitu ya? Apakah Alkitab masih dibaca di rumah-rumah? Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, saya tahu, saya sebelum pandemi ya, beberapa kali melayani di CK7 ya, di tengah-tengah jemaat, dan the church is, gereja ini sangat bermurah hati, sangat generous menyediakan buku-buku Alkitab gitu ya di pintu masuk. Jadi kalau ada jemaat yang tidak hadir dengan membawa textbook Alkitab ya, you can borrow, you can read it gitu kan. Jadi dipastikan Alkitab dibuka, firman Tuhan ditayangkan. Nah, sekarang kita nggak ketemu secara face to face. Apakah Anda masih membaca Alkitab? Ya, temuan dari bilangan riset berkata tadi terpaksa gitu loh. Wah, kalau terpaksa ini, dan ini hasil riset tahun 21 gitu, tahun ini saudara. So sebagai gembala kita perlu memeriksa, tim kepemimpinan, tim penggembalaan perlu memeriksa. Is there any habit of Bible reading di tengah-tengah jemaat kita? Ada satu quote saya mau hadirkan di sini saudara. Alkitab, the Bible, katanya begini, this book ya, the Bible, will keep you from sin or sin will keep you from this book. Buku ini, Alkitab ya, akan menjauhkan Anda dari dosa. Buku ini akan menjauhkan Anda dari dosa, atau dosa akan menjauhkan Anda dari buku ini. Wah, saudara, coba kapan terakhir kali kita membuka Alkitab gitu kan? Kapan terakhir kali kita membuka Alkitab dan membaca? Katanya dosa akan menjauhkan kita dari buku ini.
So saya tulis di situ, Alkitab itu dimiliki. So we want to make sure bahwa Anda semua memiliki Alkitab di rumah-rumah. Do you own a Bible? Anda masih punya Alkitab nggak gitu ya? Tim pengembalaan kami dari gereja anak bahkan memastikan bahwa sampai usia kanak-kanak pun anak-anak kita memiliki Alkitab. Jadi kalau di rumah itu ada 5 orang, apakah masing-masing memiliki Alkitab? Ya, menurut usianya anak-anak kita punya Alkitab atau tidak? Kita mau pastikan gitu ya. Terakhir ada satu keluarga yang anaknya berkata, saya tidak punya Kak, saya tidak punya Alkitab. Saya baca Alkitabnya Mama. Well, kita pastikan bahwa ada kelompok sel yang memperhatikan bahwa anak tersebut mendapat Alkitab. Jadi dia dihadiahi Alkitab. Well, saudara, ini gak jauh-jauh loh. This is here in Jakarta. Di Jakarta dan sekitarnya. Saya gak bicara mengenai tempat terpencil bahkan. Jadi di dalam memperhatikan hal-hal ini, saudara, karena textbooknya adalah, manual booknya adalah Alkitab. Jadi kita mau pastikan Alkitab dimiliki. Lalu yang kedua, Alkitab dibaca. Apakah dibacanya hanya sekali-kali? So kita mau pastikan bahwa ada reading habit, membaca. Ya, kebiasaan membaca Alkitab itu pun perlu diperiksa gitu kan. We need to rate that. Kita perlu menilai seberapa banyak apakah Alkitab itu dibaca di tengah-tengah keluarga jemaat ya. Lalu dibawa dalam pertemuan gereja ya. Kalau dulu kita pertemuannya face to face ya, kita mau pastikan, dan saya bersyukur ada habit yang seperti ini di GBI PRJ ya, CK7, dan Alkitab bahkan disiapkan di pintu depan sehingga dipastikan bahwa ada Alkitab. Jemaat actually hold the Bible. Ya, tapi kemudian the ultimate thing adalah apakah dipelajari. Jadi after all of that, dibaca, dimiliki, dibaca, dibawa ya. Sekarang kita bertemunya ibadah online. Jadi teks-teks firman Tuhan itu dihadirkan di layar, dipastikan bahwa Anda melihat dan membaca. Namun yang berikutnya adalah dipelajari. Apakah Alkitab dipelajari? Jadi kalau kita memang dimuridkan oleh Tuhan, berarti di dalam proses pemuritan itu Alkitab perlu kita pelajari. Ini textbook yang perlu kita pelajari. Nah, pertanyaannya, mengapa orang tidak mempelajari Alkitab? Saya mencatat beberapa alasan di situ, Bapak Ibu. Coba Anda lihat, apakah ini juga menjadi pergumulan Anda? Oke, kalau membaca saya tidak keberatan misalnya. Keluarga kami punya Alkitab, anak-anak saya pastikan punya Alkitab. Tetapi, do you study the Bible? Apakah kemudian Alkitab ini dipelajari? Ada orang berkata, saya tidak mempelajari Alkitab karena rasanya kurang relevan. Saya butuh sesuatu yang relevan. Jadi ada orang-orang yang beranggapan bahwa Alkitab is a good book, is an ancient book, but it is not relevant. Tidak relevan lagi buat zaman sekarang ini ya. Tidak relevan. Saya memimpin perusahaan, saya hadir dalam board meeting ya. Dan Alkitab rasanya terlalu ancient, terlalu kuno. Jadi rasanya kurang relevan. Nah, kita perlu periksa apakah ini menjadi hurdle, menjadi tantangan bagi jemaat, tantangan bagi keluarga-keluarga. Ada anggapan bahwa dia kurang relevan. Ya, ada yang berkata juga, saya tidak tahu bagaimana Bu caranya. Nah, saya temukan ada orang yang berkata begitu ya, di tengah-tengah jemaat kami pun saya temukan, saya nggak tahu bagaimana caranya. Well, so then it is a technical issue. Artinya kalau kita beritahu bagaimana caranya, tentu orang akan mau mempelajari, betul ya. Jadi ini juga saya sebagai gembala juga menangani isu yang seperti ini, karena ada orang-orang yang memang tidak tahu. Ya, kita berpikir kita ada kan konsep berpikir yang kalau orang kesusahan, dia kelaparan, kayak kita beri makan, kita kasih dia ikan gitu ya, maka orang itu akan bergantung sama kita karena kita perlu kasih dia terus ikan gitu. Tapi kalau kita berikan dia alat pancing dan kita ajari dia memancing, we can make sure orang itu akan makan. Dia akan makan ikan terus karena dia jadi tahu memancing. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Ada orang yang tidak tahu bagaimana. Jadi dia tidak mau mengupayakan karena nggak tahu bagaimana. Well, kalau technically ini adalah isu technical, let's just teach people how to study the Bible. Bagaimana mempelajari Alkitab. Kita beritahu alat galinya, alat pancingnya, saudara, sehingga dia bisa memancing sendiri. Dia bisa mengolah dan mempelajari firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi ada orang bilang nggak tahu bagaimana. Ada juga yang begini, saya kan cuma orang awam. Waduh, ini artinya
Yang bisa belajar Alkitab itu hanya kelompok tertentu, hanya mereka yang ada di belakang mimbar, hanya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah teologi. Sementara saya adalah orang awam, saya adalah ibu rumah tangga, saya adalah pedagang. Well, tapi kan tadi janjinya all your children, semua anak-anakmu akan dimuridkan Tuhan. Berarti bagi kita pun kita bisa mempelajari. Ya, tidak ada katanya orang awam, gitu kan? Lalu, saya tidak punya waktu, Pastor Evelyn. Wah, kalau tidak punya waktu itu isu prioritas, saudara. Ya, dan umumnya orang akan memberikan prioritas untuk hal-hal yang bernilai dalam hidupnya. Jadi, kalau ini isunya kita perlu tangani. Apakah ada isu prioritas? Jadi orang kalau bilang aku tidak punya waktu, itu berarti prioritasnya apa? Apa yang cukup bernilai dalam hidupnya? Saya masih meragukan Alkitab. Oke. Apa yang diragukan? Isu yang mana? Gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian tidak mau belajar. Sulit ya untuk bergerak mempelajari Alkitab karena memang dia ada keraguan-keraguan. Ya, keraguan ini perlu disoroti dan kemudian diurai di area mana? Gitu ya. Atau saya tidak bisa membuatnya menarik. Wah, kadang-kadang pemimpin komsel agak sulit ya untuk kemudian mengajak membernya untuk mempelajari Alkitab karena bagaimana mau dibuat menarik ini? Akhirnya dia jadi hosa gitu ya. Jadi dia ngap-ngapan gitu. Aduh, aku udah usahakan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kok kayaknya jadi orang-orang jadi kurang tertarik karena aku kurang bisa membuatnya menarik. Nah, ini beberapa alasan Anda bisa cek apakah ini juga menjadi alasan bagi Anda. Atau mungkin ada alasan lain gitu ya. Sehingga Alkitab tidak dipelajari. Kita sudah miliki, kita sudah membaca, kita sudah membawanya ya. Dalam pertemuan-pertemuan online atau dulu waktu kita masih face to face. Tapi masih ada hurdle untuk actually mempelajarinya. Nah, saudara, saya juga mencatat di situ ada 2 hal mengenai mempelajari Alkitab. Ya, ada istilah yang saya taruh di situ, untuk menjadi seseorang yang Bible literate. Bible literate artinya ya mungkin kita bisa, literate itu kan literasi ya, memiliki literasi Alkitab. Ya. Yang ini juga sedang kami kelola di tengah-tengah jemaat untuk bisa memiliki literasi Alkitab bahkan dari usia kanak-kanak. Mungkin kalau kanak-kanak kita ajari mereka untuk menghafal all the books of the Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Seru deh ngelihat anak kecil-kecil itu mulai mempelajari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu kan. Lalu kita uji, mau pakai lagu boleh gitu. Lalu ada Bible trivia, Bible quiz. Ini sekedar untuk mempertajam literasi Alkitab. Satu hal ini, Bible literate. Karena kita mesti paham dengan buku teks. Lalu di atas itu kemudian dibangun Bible fluent. Menjadi kondisi yang Bible fluent ini adalah fasih Alkitab. Di mana teks firman Tuhan yang ancient itu kemudian bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jembatannya terbangun between the past and the current life gitu ya. Jadi membuat firman memang relevan. Nah, jadi kalau begitu bagaimana dengan kondisi Anda pada saat ini gitu ya, dengan literasi Alkitab Anda ya, are you Bible literate? Apakah Anda telah melek Alkitab gitu ya, jadi sudah punya literasi Alkitab gitu. Di dalam salah satu pertemuan kami dengan orang tua senior ya dari usia emas, saya mulai pertemuan itu dengan Bible trivia, bikin Bible quiz gitu ya. Ini dengan oma, opa gitu ya, yang usianya usia emas. Wah, seru saudara. Rebutan tuh jawabnya. Memang pertemuannya di Zoom gitu. Rebutan jawabannya gitu. Itu mengenai Bahtera Nuh, dia waktu air surut dia mendaratnya di mana gitu kan? Di Gunung Ararat, tapi ada yang salah ketik Arafat katanya. Kok salah gitu kan. Ini seru. Tapi menajamkan pemikiran. Do you actually know the text of the Bible? Kan gitu ya. Literasi aja dulu. Ya. Siapa murid yang dikasih Yesus? Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan itu? Ya, tulah yang ke-6 itu apa? Ya, things like that. Perintah Tuhan yang 10 itu apa? Ya seperti itu. Itu penting untuk kita tahu. Karena di atas itu kemudian dibangun Bible fluency. Jadi kalau nggak bisa Bible fluency, kalau tidak ada literasi Alkitab gitu ya. Nah, jadi teks ini yang perlu kita fahami. Dan sebagai gembala, saya merasa perlu memeriksa kondisi jemaat gitu di tengah-tengah pandemi. Alkitabnya masih dibaca nggak gitu ya. Nah, saya tulis di situ, Bible literacy and fluency start with careful and curious reading of the Bible. Bahwa literasi Alkitab dan kefasihan ya,
kita akan textbook Alkitab ini, kefasihan kita, itu dimulai dengan pembacaan firman Tuhan secara hati-hati dan penuh rasa ingin tahu. Ya, dimulai dengan pembacaan firman Tuhan secara hati-hati dan dengan rasa ingin tahu. Nah, ini kami galakkan, saudara. Karena kalau tadi bilangan riset menghadirkan risetnya seperti itu, wah, kita mesti periksa domba-domba kita apakah melakukan pembacaan firman Tuhan. Dan waktu mereka baca, jangan mau Speedy Gonzales, mau cepet-cepet gitu. Pokoknya asal kelar. No, you have to be observant, membaca dengan hati-hati. Penuh rasa ingin tahu, kenapa begini, kenapa begitu, ini apa, ini itu apa. Dan kita perkenalkan alat-alat gali, sehingga mereka faham. Setidaknya melek gitu ya, dengan literasi Alkitab. Nah, dari situlah kemudian kita bisa berdialog. Bisa kemudian menggali pemahaman dari teks yang sudah dibaca dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, kenapa sih kita perlu mempelajari Alkitab? Jadi, dalam payung itu sekarang, kenapa kita perlu mempelajari Alkitab? Saya hadirkan beberapa alasan bagi kita semua ya. Tadi saya katakan kita perlu hidup dengan this book, living by the book. Firman Tuhan yang akan menopang kita di tengah-tengah segala macam kondisi, saudara. Akan menopang kita kuat, akan mengubahkan kita, mentransformasi hidup kita. Aduh, semua janji Tuhan yang berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Well, oke, biar kita hidup oleh kuasa perkataan Tuhan. Nah, ternyata memang perlu dipelajari. So, kenapa kita perlu mempelajarinya ini? Alasan yang pertama ya, penting untuk pertumbuhan. Mempelajari Alkitab itu penting untuk pertumbuhan kita. Saya kutip di situ 1 Petrus 2 ayat yang kedua dari versi Alkitab AYT ya. Di situ dikatakan seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. Ada bayi yang baru lahir, menginginkan dan bertumbuh. Ada 3 bagian di situ yang saya buat bold letter gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya Bible study is essential to growth. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, yang ini saya kutip dari NIV version, dikatakan like newborn babies crave. Menginginkan itu crave. Duh, kepingin banget gitu ya, craving. Pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Okay, let's see that. Newborn babies. Ini coba bayangkan bayi yang baru lahir, saudara. Dia ada sikap, ada attitude di sana. Dia bicara mengenai the attitude of a newborn baby. Coba interview aja, tanya orang tua, pasutri muda yang baru, anaknya baru lahir itu, saudara. Kita lihat tiap berapa jam itu perlu ASI, air susu ibu, saudara. Bahkan dia malam-malam juga. Jadi nggak ada bilang, kita nggak bisa bilang sama bayi itu yang usianya belum genap 1 tahun, ya masih berapa bulan, bilang, nak, coba ya, kamu itu mama kasih minum. Nah, kamu minum susu terakhir itu jam 7 malam. Setelah itu dapur tutup. Chef mau istirahat. Jadi kau sudah selesai. Nanti besok pagi lagi baru kau minum susu. Jam 6:30 pagi. Baru kita buka dapur. Tapi inilah susumu yang terakhir. Apa bisa kayak begitu, saudara? Nggak bisa. Dia minum susu jam 7, mungkin jam 9 dia nangis, dia minta lagi susu lagi. Nanti mungkin jam 11 atau menjelang jam 12. Lalu mama sudah tutup semua. Ya, dia sudah ditaruh di dalam boxnya, di the crate gitu. Terus mamanya tidur pakai selimut tebal. Wah, jam 2:30. Wow, kenapa? Karena dia minta susu lagi. Nah, ini adalah attitude of a newborn babies. Jadi kalau dikatakan Bible study is essential for growth, itu penting sekali untuk pertumbuhan. Ini Alkitab berkata seperti anak bayi baru lahir, saudara. Ada attitude yang seperti itu terhadap firman Tuhan. Why? Ya, ini menunjukkan ya, crave itu bicara mengenai appetite. Waduh, ini selera.
Baik. Jadi Tuhan tunjukkan bahwa kita kalau mau bertumbuh ya seleranya kayak gitu, mesti kayak gitu sama Alkitab, saudara. Ya, nggak bisa hosa kita baca udah 5 menit, selesai kita tutup. Nah, sudah selesai aku dengan firman Tuhan 5 menit sudah selesai. Bayi baru lahir tidak seperti itu sama susu murni, saudara. Bayi baru lahir itu crave, menginginkan susu murni. Lalu yang menarik adalah by it you may grow up. Itu tadi terjemahan bahasa Indonesia juga saya baca supaya kamu bertumbuh katanya. Bahasa Indonesia tadi, kamu bertumbuh di dalam keselamatanmu. Bukan untuk selamat loh saudara ya. Jadi belajar Alkitab itu bukan demi selamat, bukan. Supaya bertumbuh. So you are saved already, but now you wanna grow in your salvation. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. But now would you like to grow in your salvation? Anda mau bertumbuh nggak di dalam keselamatan Anda? Ya, ini kita kalau mau bicara panjang, saudara, some people already been saved. Ada orang-orang yang sudah diselamatkan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau mungkin 15 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat kontrasnya. Dirimu yang 5 tahun lalu dengan dirimu yang sekarang. Oke, do you see any difference? Masih reaktif atau responsif? Berespon atau bereaksi terhadap di tengah-tengah badai? Kan soalnya badai ini menunjukkan kondisi kita. Are we growing to be better? Apakah kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang lebih baik? Nah, kalau kita mau lebih baik and we want to see growth, saudara, kita belajar firman Tuhan. Itu tadi. Jadi, mempelajari Alkitab adalah supaya terjadi pertumbuhan spiritual. Bertumbuh kita. Nah, yang kedua di situ, saya mencatat bahwa mempelajari Alkitab itu penting untuk pendewasaan. Jadi tadi grow, now kita soroti for maturing, saudara. Untuk kedewasaan, untuk pendewasaan rohani. Saya tulis di situ tentang hal itu. Ini saya kutip dari Ibrani 5 ayat 11. Anda lihat di layar ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 dari versi terjemahan baru. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk jelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Karena kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Wah, kalau tadi kan bilangnya susu murni, yaitu untuk pertumbuhan. Mau pendewasaan, tambah lagi, tidak hanya susu murni, ini makanan keras, saudara. By the way, tadi di bagian yang pertama, bahwa kita perlu bertumbuh. Tadi kan saya bicara mengenai appetite ya. Tolong itu digaris bawahi juga tuh, appetite. Selera tuh benar-benar selera loh saudara ya. Karena waktu saya mempersiapkan ini memang kalau kita berselera itu kan ada 3 macam lah orang kalau menghadapi makanan ya saudara. Jadi ada orang menghadapi Alkitab itu kayak orang perlu makan obat. Ya kita tahu bahwa kalau kita sakit kita perlu makan obat. Tapi siapa sih orang yang berselera makan obat gitu ya. Obat mesti dimakan. Belum lagi kalau pahit ya. Belum lagi ada gak ya versi sirupnya aja gitu kan. Jadi ada orang menghadapi Alkitab kayak begitu. Ya kayak orang makan obat. Ya tahu bagus buat kesehatan tapi Terus ada orang menghadapi Alkitab kayak orang lagi perlu ikut diet pola makan sehat. Jadi tadinya makan segala gitu. Terus periksa di dokter, kolesterol tinggi, apa tinggi. Ya oke. Jadi mesti diet. Nah, lihatlah hari-hari pertama diet gitu kan, menghadapi sepiring makanan sehat itu yang tadinya bisa makan segala, no? Lalu mesti makan sehat. Kita pakai sendok, dipisah-pisahin gitu kan. Nah, itu bukan selera, saudara. Kita mesti makan, jadi mesti makan sehat. Jadi tadi makan obat, nih makan sehat. Tapi kalau orang berselera tuh ya, yang tipe ketiga gitu ya, ini orang benar-benar kalau lihat Alkitab tuh kayak orang lagi ngelihat steak gitu. Wow. Nah ini appetite. Itu semua adalah untuk Anda bisa bertumbuh. Jadi lihat Alkitab seperti susu murni ya kayak gitu, ada appetite-nya. Nah yang kedua ini adalah penting untuk pendewasaan rohani. Jadi nggak lagi ngomong susu, di sini bahkan bicara mengenai makanan keras, saudara.
Makanan keras untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Anda lihat di situ. Jadi dari pertumbuhan kemudian ada pendewasaan rohani di mana Alkitab yang sudah dimakan dengan berselera itu dipelajari dengan berselera, kemudian mulai dipraktekkan dan panca indera Anda terlatih. Ada training. Ada practice daily, saudara. Your spiritual senses is well trained. Nah, yang kayak gini makanan keras, saudara. You are actually graduating to the next level, naik ke level yang berikutnya. Tadi di sini kontrasnya adalah kamu telah lamban dalam hal mendengar. Itu kalau di bahasa Inggris adalah dull of hearing. We have much to say, banyak yang kamu katakan. Tetapi kamu itu dull of hearing. Ya ini saya bilang ini learning disability, saudara. Slow to learn. Ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Jadi telinga lohannya tidak lagi cakap untuk mendengar. Jadi lamban gitu ya, dull, tumpul dia. Ya orang jadi tumpul ya sebetulnya karena tidak mempraktekkan apa yang sebelumnya dia sudah diberitahu Tuhan. Jadi kita kan kadang-kadang mau, gue pengen denger yang baru deh, aku mau denger yang baru, aku mau dapat pewahyuan yang fresh, yang baru. Saudara, sometimes Tuhan tidak kasih yang baru kepada kita. Why? Karena yang previous one itu belum dilatih, belum dipraktekkan, belum teruji, saudara. Ya, kita nggak bisa dapat topik baru atau mendapat pengajaran yang baru bagi kita gitu ya. Anda akan pikir, oh aku udah dengar itu. Oh, switch channel, oh hamba Tuhan ini juga ngomong kayak gini. Oh kayaknya berkali-kali dapat yang sama. Ya memang itu yang Tuhan mau Anda untuk praktekkan. Panca indera Anda mesti terlatih untuk area tersebut gitu. Nah kalau enggak ya nggak akan bisa masuk yang lain dan Tuhan bisa nggak akan sampaikan hal-hal baru, saudara. Karena kita kemudian jadi kapalan ya, kita jadi kebal dan tidak mau praktekkan. Coba kita kembali kepada catatan awal dan itu kita praktekkan, and you will be surprised. Anda akan disegarkan. Ada hal-hal yang baru yang kemudian akan Tuhan singkapkan kepada Anda. Oke, jadi Bible study yang kedua adalah is essential for spiritual maturity, untuk pendewasaan rohani kita. Saya dorong Anda untuk mau ditajamkan di masa-masa ini. Ya. Lalu yang ketiga, bahwa perkataan firman Tuhan itu pada saat kita pelajari, itu penting untuk efektivitas rohani. Di situ saya kutip dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. Dari terjemahan baru dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, number one, untuk menyatakan kesalahan, lalu untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, perhatikan di situ segala tulisan. Jadi, kita lihat Alkitab kita, all the things that is written here. Segala, the whole thing. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yes, perjanjian lama dan perjanjian baru. The whole thing. Ya, segala tulisan itu diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah ini artinya Tuhan itu menghembuskan nafasnya ya. Itu inspired by God. Ada nafas Tuhan di balik perkataan-perkataannya itu, saudara. Itu berguna. Jadi bukan hanya sepenggal-sepenggal saja, tapi segala tulisan ini bermanfaat untuk mengajar. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya tulis di sana, all scripture is inspired by God, profitable for teaching. Itu yang pertama. So, waktu Anda mempelajari Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, maka Anda akan temukan tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mengajar Anda. Mengajar, berbicara mengenai structure, berbicara mengenai doktrin, maka pikiran Anda akan direkonstruk. Alkitab berbicara ya bahwa kita perlu berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Nah, akan ada rekonstruksi dalam pemikiran-pemikiran Anda. Dan memang kan metanoia seperti itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. So, firman yang diilhamkan Allah ini akan reconstruct your thinking because of the teaching.
bermanfaat untuk mengajar. Ini structural, doctrinal, saudara. Mengajar, merekonstruksi pemikiran kita. That's number one. Lalu kemudian for reproof, menyatakan kesalahan. Jadi Anda akan tahu mana yang bukan hanya yang baik dan yang jahat, tapi mana yang benar. Bukan hanya yang baik saja, ada banyak yang baik, tapi apakah yang baik itu juga benar? Nah, saudara akan dinyatakan di sana. Will be reproof, akan ada di situ. Lalu setelah itu akan ada koreksi. Jadi bukan hanya dinyatakan mana benar, baik dan jahat, atau mana yang baik atau benar bahkan, saudara ya. Tapi akan dinyatakan. Lalu memperbaiki kelakuan. Jadi setelah tahu, oh ini yang benar, bukan hanya yang baik loh. Selama ini aku pikir ini yang baik. Oke, tapi ternyata Tuhan tertarik dengan yang benar. Jadi mana yang secara presisi, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kan begitu. Lalu ada koreksi. Jadi setelah tahu, kemudian Anda tahu, oke, so ini yang akan perlu dilakukan. Nah, setelah ada koreksi, memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, mendidik di sini adalah for training. Jadi setelah dinyatakan bahwa ini salah, kemudian kita tahu apa yang benarnya, lalu kemudian ada training, artinya ada praktek. Ya, ingat tadi, pendewasaan itu terjadi karena praktek yang konstan. Panca indera Anda terlatih. Jadi ada training in righteousness. Training di dalam perilaku yang benar. That the man of God may be adequate. Sehingga seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, itu kemudian adequate, equipped for every good work. Diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi 3 hal tadi. Waktu kita mempelajari Alkitab. Waktu kita mempelajari kitab suci ini, saudara. The textbook firman Tuhan yang tertulis. Untuk dimuridkan Tuhan bahkan di tengah-tengah badai pandemi ini, saudara. Maka kita tahu pentingnya mempelajari Alkitab adalah supaya ada pertumbuhan rohani. Kemudian supaya ada pendewasaan rohani. Lalu yang ketiga, supaya ada efektivitas rohani. Hari ini saya ingin mendorong seluruh jemaat dari GBI PRJ. Mari kita bersedia menyediakan diri untuk dimuridkan Tuhan. Tidak hanya dalam membaca firman Tuhan, tapi mari kita pelajari firman Tuhan bahkan di tengah-tengah badai ini, agar saudara, panca indera kita semakin terlatih. Kita akan melihat pertumbuhan rohani terjadi di dalam diri kita. Dalam pelayanan, dalam interaksi kita satu sama yang lain, saudara. Kita didewasakan dan kita menjadi orang-orang yang semakin efektif. Mari kita satu di dalam doa, saudara. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman ini. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBI PRJ. Bapak, biarlah mereka menjadi murid-murid Tuhan yang tangguh di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu ini. Terima kasih Engkau menarik hati mereka hari ini Tuhan, untuk bersedia menggali firman-Mu, mempelajari teks firman Tuhan. Bapak, berikan rasa lapar di dalam batin mereka. Di dalam nama Yesus. Supaya seperti bayi yang newborn, yang baru lahir, kami craving untuk setiap perkataan Tuhan. Seperti air susu yang murni. Bahkan Tuhan, kami dilatih untuk bisa mencerna makanan keras. Supaya panca indera rohani kami terlatih untuk membedakan. Terlatih untuk bisa sensitif Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena di tengah-tengah dekade ini, mulut kami Tuhan akan pakai untuk menjadi penyampai perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membebat luka, perkataan-perkataan yang menyemangati orang yang letih lesu. Perkataan-perkataan yang membangun rumah rohani kami. Bapa, berkati jemaat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga di tengah pandemi ini mereka tangguh dan semakin akrab bergaul dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati setiap tim penggembalaan, mereka-mereka yang memberi diri untuk menggembalakan di kelompok-kelompok kecil, di dalam setiap call, di tengah-tengah jemaat, di lokasi yang berbeda-beda. Tuhan, kuatkan hati mereka di dalam nama Yesus. It is your anointing and it is your grace
yang menopang tim penggembalaan ini. Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau beri pada hari ini. Kami percaya firman yang telah kami terima Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama nyatakan amin. Sebentar kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Evelina Dea yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra MD PhD. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan Oktober True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Soal emosi, wanitalah yang paling complicated. Tapi jangan salah, ini bisa menjadi kelebihan seorang wanita jika kita tahu bagaimana mengelola emosi kita dengan tepat. Emosi bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi menjadi sarana untuk kita bisa memahami diri sendiri, orang lain, dan situasi hidup kita. Siap mengenali emosimu lebih dalam lagi? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 3 sore dengan pembicara Pendeta Ona Tahapari dengan kesaksian Mrs. Olivia Simkoputra, istri Gembala CK7 dengan tema Wanita dan Emosinya. Temukan jawabannya bagaimana para wanita dalam mengelola emosinya. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3.
Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang memiliki anak, saudara dan teman yang berusia 13-18 tahun, dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021. Dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbiprj.org/go/sgl. Tuhan memiliki tujuan untuk setiap pergumulan kita, alasan untuk perjuangan kita dan hadiah untuk kesetiaan kita. Percayalah kepadanya karena Dia adalah Tuhan dari segala kekuatan kita. Itulah encouragement yang selalu kita terima saat kita menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Dan inilah saatnya untuk kita menjadi alatnya yang memberikan kekuatan untuk sesama kita khususnya. Encourage to encourage, dikuatkan untuk menguatkan. Itulah topik kedua dari suplemen cool kita minggu ini, masih dalam series The Power of Encouragement. Bergabunglah bersama Online Cool CK7 pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 8.30. Dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau baptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita melalui doa syafaat, saya mengajak kita semua bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya maka kita memperkatakannya dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah live streaming hari ini. Kami boleh sama-sama membawa pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Biar kiranya Tuhan ampuni negeri kami Indonesia. Tuhan membawakan pemulihan demi pemulihan. Dan juga kesembuhan atas negeri kami. Dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian baru lainnya. Dan kami berdoa setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkanlah Tuhan lawatan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, sehingga kami terus mengalami kasih yang mula-mula kepada Engkau setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bapak, Engkau yang menaruh hikmat kebijaksanaan atas beliau. Engkau yang menaruh setiap keputusan daripada Tuhan sendiri, sehingga membawa kesejahteraan, membawa kedamaian atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk tim medis
medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus setiap mereka dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati kesehatan mereka semua. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang hari ini telah memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkatinya Tuhan. Seluruh keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Dan setiap apa yang sudah ditaburkan, benih firman itu Tuhan boleh tertanam dalam setiap kami. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ini, keluarga besarnya, penggembalaannya Tuhan. Dan terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa membawa Dr. Yanto, gembala CK7 kami Tuhan yang terkasih. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, buat Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai atas gembala kami. Engkaulah yang menjadi penolong atas hamba-Mu ini dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati segenap penggembalaan hamba-Mu ini di CK7 dan menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa sampai ke seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan membangkitkan anak-anak muda yang dahsyat, yang penuh dengan kasih dan kuasa urapan untuk mereka boleh melayani generasi mereka hari-hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya kepada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan memiliki kerinduan untuk membawa persembahan pada hari ini. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat atas setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa, mari setiap jemaat Tuhan, engkau yang mengalami sakit penyakit kelemahan dalam tubuhmu, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, jadilah sembuh dan pulih. Dan setiap membutuhkan jawaban daripada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban dan jalan yang terbaik. Setiap yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, setiap kami umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian lainnya, serta setiap krisis ekonomi global dihalau dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari saya ajak kita semua angkat tangan, kita membuka hati kita untuk menerima berkat yang terbaik melalui gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you all.